Kami percaya hanya dekat dengan hadirat Tuhan kami mengalami kesembuhan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, terus bawa kami melekat kepada Tuhan. Jangan biarkan kami jauh daripadamu Tuhan. Tetap Tuhan, kami percaya Engkau yang meneduhkan hati kami di saat-saat seperti ini. Rasanya ada gelombang besar yang sedang menghadang di depan kami. Kami mau tetap percaya dan berkata bahwa Tuhan itu ada bagi kami. Engkau tempat perlindungan dan kubu pertahanan kami. Jangan ambil hadirat-Mu dari hidup kami. Dan kami tetap hanya mau melekat dalam hadirat Tuhan saja di hari-hari ini Bapa. Urapi setiap kami malam hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin ya. Iya, shalom saudara yang terkasih, berjumpa lagi dengan saya malam hari ini. Ya, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat, Allah yang perkasa. Ya, ini kalau diganti backgroundnya baru bisa keluar ya ini. Saya jadi gelap saudara karena ini tadi terang ya backgroundnya. Tapi kita berucap syukur hari ini sudah ada teks ya. Jadi terima kasih juga buat semua yang sudah WA ya. Saya juga berdoa tadinya bagaimana caranya memunculkan teks lagu itu ya. Tapi puji Tuhan ya, karena berkat Tuhan. Jadi ini tadi kita beli TV saudara untuk demi bisa saudara bisa memuji Tuhan ya. Jadi kita mau muliakan Tuhan luar biasa. Terima kasih buat semua yang sudah mendukung dalam doa dan semuanya. Tuhan memberkati berlipat kali ganda ya saudara. Malam hari ini judulnya adalah tinggal dalam hadirat Tuhan, dalam hadiratnya ya. Kenapa kita membutuhkan hadirat Tuhan? Hari-hari ini yang kita butuhkan adalah hadirat Tuhan ya. Tidak ada yang lain. Kenapa saudara? Karena hanya hadirat Tuhan itu yang membuat kita ini tenang. Dalam hadirat Tuhan kita ini bisa tetap kuat. Di dalam hadirat Tuhan kita ini bisa melihat bahwa semua yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah baik. Ya, saya percaya saudara, ketika kita mencari hadirat Tuhan, ketika kita terus mencari Tuhan, maka Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, saya bersyukur saudara, ya hari ini saja saya sudah mendapat banyak WA yang masuk ya. Ada yang berkata begini, Ibu, saya tuh dari dulu tuh heran ya kalau melihat Ibu itu memuji Tuhan itu, kenapa Ibu selalu meneteskan air mata ya. Saya bilang ya karena saya mengalami hadirat Tuhan ya. Lalu dia bertanya, ada orang yang bertanya, hadirat Tuhan tuh yang kayak apa Bu? Saya ini sudah bertahun-tahun jadi Kristen, tapi saya tuh nggak pernah ngalami itu nyanyi bisa nangis. Ya bahkan ke gereja bertahun-tahun saya tuh nggak pernah nangis gitu ya. Tapi saya juga bilang ya, Ibu punya kerinduan, minta Tuhan penuhi dengan hadiratnya. Ya kalau kita tuh dalam hadirat Tuhan, kenapa nangis saudara? Karena ya waktu hadirat Tuhan turun itu ada sesuatu yang terjadi, hati kita dijamah ya. Jadi ada juga yang bilang sama saya, kalau saya sih nangis itu bukan karena nggak ada duit ya, tapi kalau dalam hadirat Tuhan tuh nggak seperti itu saudara. Dalam hadirat Tuhan kita tiba-tiba bisa nangis, kenapa? Kita mengingat akan kebaikan Tuhan, akan kekudusan Tuhan. Ya, dan tadi pagi juga saya mendapat kesaksian dari seorang subscriber juga di Debbie Basir TV. Dia berkata, saya dalam keadaan yang gelisah, takut ya karena suami saya juga sakit. Saya ini sudah lama tidak menangis Bu, karena mendengar beberapa teman meninggal karena corona. Tiba-tiba ada yang meninggal lagi karena corona. Tapi ketika saya ikut di live streaming ya yang Ibu lakukan setiap malam, tadi malam itu ketika nyanyi lagu ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmatmu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar
besar setiamu di sepanjang hidupku. Jadi dia bilang kepada saya, Ibu, saya sudah lama tidak menangis, saya sudah lama tidak merasakan hadirat Tuhan. Tapi puji Tuhan tadi pagi ketika saya putar kembali itu tayangan Mesbah Doa tadi malam, ketika pujianku naikkan syukur itu, saya ikut menaikkan pujian itu. Tiba-tiba hadirat Tuhan menjamah saya, lalu saya mulai meneteskan air mata, saya mulai menangis. Dan apa yang terjadi, Bu, ketika hadirat Tuhan turun, semua ketakutan itu lenyap. Yang ada itu ucapan syukur melihat kasih Tuhan. Saudara, sebagai orang Kristen, kita membutuhkan hadirat Tuhan. Kasihan sekali kalau orang menjadi Kristen puluhan tahun tapi tidak pernah mengalami hadirat Tuhan. Ya, tidak pernah menangis dalam hadirat Tuhan, tidak pernah merasakan damai yang ada dalam hadirat Tuhan. Baik, kita akan segera baca saja, kita belajar malam hari ini dari kisah hidupnya Daud. Daud adalah seorang yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Makanya Alkitab berkata, ketika dia menggembalakan kambing domba di padang belantara, dia menaikkan pujian, dia bermain kecapi, lalu hadirat Tuhan turun, lalu dia menulis banyak lagu-lagu, saudara. Daud itu menulis banyak sekali lagu-lagu penyembahan, ya. Saudara, ya, kalau saudara pernah nyanyi lagu-lagu rohani Kristen itu hampir semuanya itu Daud yang tulis, ya. Jadi bukan penciptanya, penyanyi rohaninya, enggak, itu Daud. Misalnya, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu karyanya Daud. Kenapa Daud bisa menulis banyak lagu-lagu yang luar biasa? Karena dia berada di dalam hadirat Tuhan. Ya, semua mazmur yang kita nyanyikan hari-hari ini itu adalah karya ciptaannya Daud. Baik, kita akan membaca, saudara, Mazmur 73 mulai ayat yang ke-23. Mazmur 73 ayat yang ke-23, di sana Mazmur itu pemazmur berkata begini, saudara. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Orang yang diam dalam hadirat Tuhan, ya, orang yang mengalami Tuhan adalah mereka yang suka berada dekat dengan Tuhan. Termasuk saudara malam hari ini. Acara Mesbah Doa belum dimulai, saudara sudah live chat di situ. Saya lihat sudah ada 700 orang yang chat padahal belum mulai. Saudara termasuk orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Saya sudah menerima banyak sekali chattingan, saya sudah menerima banyak sekali WA. Ibu, tolong ya, sekalipun nanti misalnya corona ini sudah berlalu, kami minta tetap Mesbah Doa itu selalu ada setiap malam. Oh, haleluya. Ya, saya berdoa, saudara, nanti kita atur jadwalnya. Tapi saya melihat orang-orang haus akan Tuhan. Kita mau tetap berada di dekat Tuhan. Virus corona ini membuat banyak orang mengambil dua pilihan, saudara. Ada orang-orang yang mengambil mau duduk dekat di kaki Tuhan, tapi ada orang-orang yang mengambil keputusan untuk semakin jauh dari Tuhan. Ya, ada ibu-ibu yang konseling sama saya, Ibu, dengan adanya virus corona ini kita berdiam di rumah. Suami saya tiap hari marah terus. Ya, dia marah, katanya pemasukan tidak ada, cuma pengeluaran terus. Ya gimana, Bu? Makan itu kita butuh uang. Saudara, kitalah yang harus memilih hari-hari ini. Apakah kita mau berkata kita mau tetap dekat dengan Tuhan seperti Daud berkata, tetapi aku tetap di dekatmu. Daud memilih untuk tetap hidup dalam hadirat Tuhan, dan engkau memegang aku dengan tangan kanan. Ya, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-24, Mazmur 73:24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Lihat, nomor 1, ketika orang itu mau terus dekat dengan hadirat Tuhan, yang pertama ayat ini berkata, Tuhan memegang kita, Tuhan memegang tangan kanan kita. Saya percaya semua saudara mau dipegang tangan kanannya sama Tuhan. Amin. Amin. Ya, tidak ada cara lain selain tinggal dalam hadirat Tuhan.
Ya, makanya saudara, kalau masuk dalam hadirat Tuhan tuh ada orang-orang yang bilang gini, Bu, saya tuh kalau berdoa enggak rasain apa-apa. Rugi saudara. Saya ini saudara, mau di mobil, mau di dapur, mau di kamar mandi, mau di mana saya merasakan hadirat Tuhan. Karena itu kadang saya nangis sendiri. Kenapa? Karena merasakan jamahan Tuhan. Kita rugi kalau kita tidak mengalami jamahan Tuhan. Karena itu beri hatimu mau tetap dekat dengan Tuhan. Dan orang yang tetap tinggal dalam hadirat Tuhan, yang pertama, tangan kanannya dipegang oleh Tuhan. Kalau tangan kanan kita dipegang oleh Tuhan, apa yang harus kita takutkan lagi? Tidak ada yang bisa kita takutkan. Kenapa? Tuhan pegang tangan kanan kita. Ayat 24, dengan nasihat, Bu, engkau menuntun aku. Orang yang diam dalam hadirat Tuhan dituntun oleh Tuhan. Ya, hadirat Tuhan itu akan memberikan kita nasihat. Orang yang diam dalam hadirat Tuhan akan menerima nasihat dari Tuhan yang akan menuntun langkah kaki kita. Sehingga orang yang mau menikah tidak salah pilih jodoh. Kenapa? Karena dapat nasihat dari Tuhan. Ya, engkau yang mau bekerja, berusaha, engkau dituntun oleh Tuhan. Makanya orang-orang sekarang itu bertanya, Bu Debbie, saya ini kan mau usaha, mau bisnis. Ibu boleh nggak tanyain Tuhan dong, Bu, bagaimana saya mau bisnis yang benar? Ini bisnis dari Tuhan atau bukan? Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan itu menuntun pribadi-pribadi. Tidak bisa diwakili oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu hanya mengasih tahu caranya. Bagaimana kita bisa mendengar tuntunan dan nasihat Tuhan? Ya, tidak ada lain caranya, dekatkan dirimu dengan Tuhan dan tinggal dalam hadirat Tuhan supaya kita mendapat nasihat dan dituntun. Yang berikutnya dikatakan, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Wow saudara, siapa yang tidak mau diangkat oleh Tuhan? Ya, kalau kita diangkat oleh Tuhan itu berbeda. Ya, nggak usah jauh-jauh saudara. Hari-hari ini saya melihat Tuhan itu tidak salah menuntun saya. Kenapa tahun lalu Tuhan menyuruh saya bikin channel YouTube? Ya, kalau saya tidak bergerak bersama Tuhan, saudara lihat hari-hari ini, ya orang berkata hamba Tuhan nganggur. Saya nggak nganggur. Ya, Tuhan angkat saya. Ya, dan saudara bisa bayangkan dengan saya melakukan live seperti ini yang nonton ribuan orang. Kalau kita kemarin ada satu subscriber yang telepon saya, Bu, saya lihat ibu kalau chat, kalau bikin live streaming itu yang nonton bisa sampai 7.000, 11.000 kemarin. Yang nonton pada saat yang bersamaan. Ya, kalau hari ini mungkin sudah hampir 30.000. Tapi yang saat bersamaan live begini yang nonton tuh tadi malam 11.000. Dia bilang begini sama saya kemarin, Bu, ibu bayangkan nggak? Ibu membutuhkan gedung gereja sebesar apa untuk menampung 11.000 orang itu? Saya baru berpikir, iya juga ya. Ya, tapi di dalam kemuliaan Tuhan, ya, siapa yang menyangka saudara? Saya hanya dari rumah hari ini, tapi kemuliaan Tuhan itu menyertai kita, bahkan saudara bisa mendengarkan firman-Nya. Saya tidak pakai gereja yang besar untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak dibutuhkan gedung yang gede untuk menampung 50.000 orang. Ya, kalau kita berada dalam kemuliaan Tuhan, maka apapun saudara, kita lakukan bersama Tuhan, dan itu wow dan luar biasa. Dan saya percaya ketika kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup kita, Dia yang mengangkat kita dalam kemuliaannya. Dan kalau Tuhan yang mengangkat, siapa yang bisa menurunkan? Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya.